Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Hana Khairunisa dengan NPM 2212100100 dari kelas AS22PD. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas database manajemen saya dengan topik membuat database berdasarkan pemodelan data yang berfokus pada implementasi fisik model data untuk sistem informasi akuntansi. Pertama-tama, kita akan masuk ke dalam laman Infinity Free. Lalu kita akan klik MySQL Database. Di sini kita akan klik Create Database karena kita akan membuat database baru. Kita bisa membuat nama yang kita mau. Saya di sini membuat dengan nama DB Sia Hana Khairunisa. Lalu kita klik Create Database. Jika database tersebut berhasil dibuat, dia akan muncul pada tampilan berikut. Untuk masuk ke dalam laman database yang sudah kita buat, kita bisa klik PHP My Admin. Hari ini kita akan membuat 3 tabel, yaitu ada tabel akun, tabel jurnal, dan tabel detail jurnal. Pada tabel akun, yaitu untuk menyimpan daftar akun, kita bisa klik SQL, lalu kita masukkan rumus sebagai berikut, yang terdiri dari kode akun sebagai primary key, dan nama akun posisi saldo normal. Lalu kita klik kirim. Jika muncul checklist hijau seperti ini, artinya tabel yang kita buat tadi berhasil kita buat. Bisa kita lihat pada tampilan berikut ini. Selanjutnya, kita akan membuat tabel kedua, yaitu tabel jurnal. Tabel jurnal untuk menyimpan header setiap transaksi. Sama langkahnya seperti sebelumnya, kita klik SQL, lalu masukkan rumus sebagai berikut, yang berisi ID jurnal, tanggal, keterangan, dan nomor bukti. Kita klik kirim. Kita lihat tampilan ini bahwa tabel jurnal sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuat tabel ketiga, yaitu tabel detail jurnal. Kita masukkan rumus sebagai berikut, kita klik kirim, dan tabel detail jurnal pun berhasil dibuat. Tabel detail jurnal itu untuk menyimpan rincian debit atau kredit setiap transaksi. Tabel ini juga menghubungkan tabel jurnal dan tabel akun. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian B, yaitu populasi data. Pada bagian B ini kita hanya ada 2 langkah. Langkah yang pertama yaitu menambahkan 10 data master akun. Caranya sama, kita klik SQL, lalu kita masukkan rumus sebagai berikut. Nah, kita menggunakan insert into seperti yang ada di paling depan rumus ini. Itu gunanya untuk memasukkan beberapa baris sekaligus. Jadi kita nggak usah masukin satu-satu ya teman-teman. Kita klik kirim. Lalu bisa kita lihat pada tabel akun sudah muncul data-data yang kita masukkan tadi. Yaitu ada kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, peralatan kantor, utang usaha, modal pemilik, pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, dan beban listrik. Begitupun dengan posisi debit dan kreditnya. Lalu langkah terakhir yaitu langkah yang kedua pada bagian B ini, ada menambahkan 3 data transaksi jurnal beserta detailnya. Bisa kita masukkan rumusnya sebagai berikut. Lalu kita klik kirim. Nah, data-data 3 transaksi yang tadi kita masukkan rumusnya, datanya sudah berhasil. Dapat kita lihat pada
tabel jurnal. Di sini sudah masuk pada transaksi 1 tanggal 1 bulan 6 tahun 2025 dengan setoran modal awal dari pemilik dengan bukti masuk 1. Pada transaksi 2 tanggal 5 bulan 6 tahun 2025 dengan pembelian perlengkapan kantor secara tunai BKK yaitu BKK 0101 yaitu bukti kas keluar. Lalu transaksi ketiga ada tanggal 10 bulan 6 tahun 2025 yaitu pembayaran beban sewa kantor bulan Juni dengan bukti kas keluar 2. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian C yaitu latihan query. Di sini ada 3 query. Query pertama kita akan menampilkan jurnal umum lengkap menggunakan 3 tabel untuk mendapatkan laporan yang bisa dibaca. Kita masukkan rumus sebagai berikut. Lalu kita klik kirim. Di sini sudah berhasil bahwa jurnal pertama setoran modal awal dari pemilik yaitu kas pada modal pemilik dengan nominal sekian. Yang kedua, pembelian perlengkapan kantor secara tunai dengan jurnal perlengkapan kantor pada kas. Lalu yang ketiga, beban sewa pada kas untuk pembayaran beban sewa kantor bulan Juni. Lalu kita akan masuk ke query 2, yaitu untuk menampilkan buku besar untuk akun kas, di mana kode akun 111. Sama seperti jurnal umum yang sebelumnya, namun kita akan memfilter hanya untuk satu akun tertentu. Masukkan rumusnya sebagai berikut, lalu kita klik kirim. Di sini sudah terlihat bahwa terdapat setoran modal awal dari pemilik pada pembelian perlengkapan kantor secara tunai dan pembayaran beban sewa bulan Juni. Selanjutnya, query terakhir yaitu query 3, menampilkan daftar jurnal yang terjadi pada tanggal 5 bulan 6 2025. Query ini adalah query sederhana untuk memfilter transaksi berdasarkan tanggal. Jadi kita masukin rumusnya, lalu kita klik kirim. Nah, dia di sini otomatis keluar hanya satu sesuai suruhannya, yaitu tanggal 5 bulan 6 tahun 2025, di mana pembelian perlengkapan kantor secara tunai. Demikian hasil dari tugas database manajemen saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.